Menjelang Hari Raya Lebaran, biasanya para pedagang batik di Pasar Batik Setono meraup keuntungan. Para pengunjung yang datang ke pasar setempat tidak lain merupakan pemudik yang melintasi di jalur tol maupun pantura. Namun tidak di tahun ini, di tengah pandemi corona tidak ada pemudik, pengunjung pun sepi. Beginilah suasana di Pasar Batik Setono, Kota Pekalongan. Pasar batik yang berada di tepi jalur Pantura dan eksit tol Setono Kota Pekalongan ini tampak masih lengang. Biasanya, menjelang hari raya Lebaran seperti saat ini, parkiran pasar batik dipenuhi dengan kendaraan pribadi dari luar kota, khususnya dari Jakarta. Pasar batik ini dijadikan ambiran untuk membawa oleh-oleh berupa batik ke kampung halaman para pemudik. Namun, di masa pandemi corona ini, pasar batik nampak sepi. Bahkan, beberapa kios toko memilih untuk tutup karena sepinya pemasukan. Suasana di dalam pasar pun nampak sepi. Biasanya saat musim arus mudik, jalanan di dalam pasar penuh oleh pengunjung dari luar kota. Beruntung, bagi para pedagang masih mempunyai para pelanggan dari kota-kota di sekitar Pekalongan yang masih datang ke Pasar Batik Setono setempat. Namun, tetap saja daya beli masih rendah. Padahal, para pedagang telah menurunkan harga jual batik dari 25 hingga 40%. Saya sama pribadi sendiri. Oh, kalau biasanya tiap tahun memang sering beli di sini atau di mana, Bu? Iya. Bu, melihat wabah seperti ini, untuk pembelian batik sendiri berkurang atau enggak, Bu, untuk persenan sendiri, Bu? Iya. Biasanya berapa, Bu, untuk tahun kemarin? Biasa 100, ini cuma 2 kali ya. Oh, biasanya 100 biji, Iya. sekarang jadi 2 kodi, Bu. Beberapa pelanggan dari Semarang, Batang, Pemalang, Tegal, dan Brebes masih saja datang ke pasar batik. Pasalnya, di sepanjang jalur Pantura ini belum dilakukan PSBB yang membatasi perjalanan para pelanggan batik di Pasar Batik Setono. Para pelanggan lokal inilah yang membuat sedikit nafas bagi para pedagang batik di pasar setempat. Pasalnya, awal mula adanya wabah corona, pasar batik sama sekali tidak ada pengunjungnya. Ini tuh masih turun 50%-an. Ada yang sampai turun 70. Cuman rata-rata kita ambil tengahnya aja ya, pokoknya menurun banget, enggak di pakaian aja, mungkin di sektor yang lain. Kita melihat parkirannya aja itu kan udah banyak orang yang masih belum mau keluar ke pasar. Yang beli rata-rata dari mana yang sudah datang, Pak? Kalau rata-rata ini dari regional sini sendiri, Semarang, Kendal, Pekalongan sendiri, Tegal, kemudian Pemalang, Brebes paling itu untuk sini, untuk Jakarta belum pernah ada. Para pedagang berharap masa pandemi corona ini dapat berakhir cepat, sehingga kondisi normal seperti semula. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Tahu aci jajanan khas Tegal menjadi makanan ringan yang banyak dicari di bulan Ramadan. Selain lezat disantap sebagai cemilan, tahu aci juga nikmat disantap sebagai teman makan nasi saat berbuka puasa. Meski banyak sektor usaha lesu di tengah pandemi virus corona seperti ini, omset penjualan tahu aci terbilang masih cukup tinggi. Salah satu pedagang tahu aci yang tak pernah sepi pembeli adalah gerobak tahu aci Sari Rasa milik Samudi yang berlokasi di Jalan AR Hakim, Kota Tegal. Di saat berbagai sektor usaha lesu akibat pandemi virus corona, omset penjualan tahu aci terbilang masih cukup tinggi. Tahu aci dibuat menggunakan bahan dasar tahu biasa yang dipotong miring, kemudian pada sisi potongannya dilapisi adonan tepung aci yang sudah dicampur daun kocai dan bumbu rempah-rempah untuk kemudian digoreng dalam minyak panas. Rasa khas tahu aci yang gurih dan kenyal membuat sensasi tersendiri saat dikonsumsi. Samudi, seorang pedagang tahu aci, mengatakan penjualan saat bulan Ramadan semakin meningkat karena banyak warga yang sengaja membeli untuk cemilan berbuka puasa. Namun di saat pandemi corona sekarang ini penjualan agak menurun. Pada Ramadan tahun ini penjualan tahu aci per hari mencapai 10.000 buah. Berbeda dengan Ramadan tahun lalu yang perharinya mencapai 13.000 buah. Menurunnya penjualan di tengah pandemi corona karena peminat dari luar kota yang biasanya datang berkurang. Namun demikian, daya beli masyarakat di Kota Tegal masih tetap seperti biasa. Ya untuk mau corona yang dikurangin lah, pastinya dikurangin karena peminat pembelinya itu yang dari luar kota biasanya datang ke Tegal beli tahu aci, sekarang dikurangi gitu karena banyaknya lockdown apa setiap kota. Berapa, Mas? Apanya? Perharinya berapa? Perharinya
Semuanya nih. Yang kurang lebih 7.000 pieces. Salah seorang pembeli, Khadijah, mengatakan hampir tiap sore ia membeli tahu aci untuk teman makan saat berbuka puasa. Khadijah biasa menyantap tahu aci bersama keluarga dengan tambahan sambal kecap. Menurutnya, selain gurih, sensasi tahunya di lidah terasa empuk dan acinya kenyal. Kalau buka puasa sering beli tahu aci, Bu? Ya, Biasanya beli berapa, Bu? 25.000. Isinya berapa itu? Berapa ya? Itu disantap sama keluarga ya? Iya, sama keluarga. Gerobak tahu aci Sari Rasa biasa buka setiap hari dari jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Satu buah tahu aci dijual seharga Rp1.000, sedangkan untuk tahu plotok per buahnya dijual seharga Rp1.500. Tahu aci ini juga biasa dijadikan warga sebagai makanan oleh-oleh keluarga maupun kerabat di luar kota. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal. Ya baik, sampai di sini Kompas Pekalongan hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di YouTube Kompas TV Pekalongan. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independen Terpercaya.